warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak yang saya hormati, jamaah pengajian malam Rabu, puji serta syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang hingga saat ini masih berusaha untuk patuh dan taat di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Bapak semuanya untuk memperhatikan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 sebagaimana yang saya bacakan tadi. Namun sebelumnya izinkanlah saya menyampaikan tentang nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita sebagai manusia. Dari sekian banyak nikmat, diantaranya itu adalah yang pertama, nikmat rupa. Dan rupa kita sebagai manusia ini dikatakan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini harus kita syukuri, dan tentunya wujud dari syukur itu adalah kita berupaya untuk memanfaatkan nikmat ini adalah untuk kebaikan di jalan Allah. Nikmat yang lainnya lagi adalah nikmat akal dan pikiran, itu juga demikian. Marilah sama-sama kita gunakan akal dan pikiran kita dalam rangka menuju keridhaan Allah. Jadi kalau kita mempunyai pikiran, keluarkanlah untuk kebaikan. Jangan pikiran-pikiran kita, apalagi sebagai seorang intelektual, digunakan dengan mengeluarkan statement-statement yang meresahkan umat manusia. Apa ada di antaranya itu adalah kata-kata yang bisa menimbulkan kegaduhan.
Seperti orang yang berinisial AA mengatakan, saya Muslim, tapi saya tidak percaya akan syariat Islam. Dan ada lagi yang mengatakan dia juga orangnya Al-Quran tidak pernah memerintahkan kita sholat 5 waktu. Sudah semakin ngaco dan meresahkan, terutama bagi orang-orang yang tidak mengerti. Apalagi seorang pejabat, bahwa kementerian ini telah dihadiahkan untuk organisasi ini, sesat. Dan itu benar-benar orang yang boleh dikatakan, kalau menurut saya, bukan saya merasa wawasan saya luas, tapi kalau saya baca dalam suatu buku, orang Quraisy itu menolak keras ketika Abdul Muthalib ingin mengorbankan putranya yang bernama Abdullah sebagai sesembahan. Mengapa? Karena Abdul Muthalib ini adalah seorang pemimpin, yang mana segala apa yang diperbuat oleh seorang pemimpin itu, seorang pejabat itu akan mudah diikuti oleh bawahannya. Sekarang kalau seandainya seorang pemimpin mengorbankan putranya, anak laki-lakinya, maka kemudian diikuti oleh para pengikutnya, bahaya suatu saat orang Arab tidak punya orang laki. Karena apa? Banyak yang dikorbankan. Ini bahaya. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang kita perhatikan banyak kegaduhan akibat perkataan pejabat ini, wajar. Jadi menurut saya pejabat nggak pernah membaca tentang hal itu. Miskin pengalaman. Inilah yang harus kita terima. Oleh karena itu, akal dan pikiran kita harus digunakan pada jalan Allah yang bisa membahagiakan umat manusia, orang lain, bukan meresahkan. Dan kemudian kita juga harus mengakui bahwa menjadi warga negara Indonesia ini adalah merupakan suatu kenikmatan. Kenapa? Karena fakta tidak bisa dipungkiri bahwa negeri Indonesia ini adalah dikatakan melaksanakan jamrud di Katulistiwa. Ya, jamrud di Katulistiwa. Dan ini diakui oleh orang-orang luar, sebagaimana yang ditulis dalam majalah The Economics, disebutkan bahwa negeri Indonesia ini adalah penghasil biji-bijian terbesar di dunia, penghasil beras nomor 3, kelapa sawit nomor 2, karet nomor 1 di dunia. Nah, tentunya yang sering kita permasalahkan adalah bagaimana kita sebagai pemilik negeri ini mempunyai semangat kerja yang tinggi agar semua potensi yang ada di negara ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk orang banyak. Karena fakta banyak yang kita jumpai bahwa yang namanya kenikmatan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ini. Nah, untuk itulah mari sama-sama kita perhatikan firman Allah. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadda fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah
kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kita, raihlah kebahagiaan akhirat. Akhirat dulu. Kenapa? Sebab kalau kita meraih kebahagiaan akhirat, dunia dapat. Tapi kalau kita meraih kebahagiaan dunia dulu, belum tentu akhirat dapat. Coba sama-sama kita buktikan itu. Ya. Raihlah kebahagiaan akhirat. Kemudian kita nggak boleh melupakan kebahagiaan dunia. Jangan lupakan kebahagiaan dunia. Jadi kalau ayat yang kemarin saya bacakan itu mengatakan bahwa kita diperintahkan Allah untuk bertakwa, kemudian untuk bersiap hari esok, hari akhirat. Nah ini, mari kita beribadah, mari kita berbuat untuk menuju keridhaan Allah, untuk persiapan kita di negeri akhirat nanti. Tapi jangan lupakan kebahagiaan dunia dan berbuat baiklah kepada sesama manusia, sebagaimana yang sering kita dengar. Sesungguhnya manusia yang baik itu manusia yang bagaimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi keberadaannya itu membuat orang senang, kata-katanya membuat orang sejuk, dan perbuatannya bisa membahagiakan orang lain. Nah ini, dan saya yakin orang seperti ini itu dalam jiwanya ada semacam semangat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Barulah kemudian dia bisa berbuat baik pada sesama manusia, karena dia yakin sesungguhnya manusia yang baik itu adalah manusia yang memiliki manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan diingatkan pula, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat kerusakan. Kerusakan macam apa? Kerusakan itu ada dua. Kerusakan fisik dan kerusakan jiwa. Kerusakan sosial. Kalau kerusakan fisik seperti yang sekarang kita saksikan, pemanfaatan daerah-daerah yang tidak sesuai lagi dengan lingkungan, seperti pembangunan rumah-rumah di hulu sungai yang menghilangkan hutan di daerah hulu sungai. Rusak, dan ini jelas menimbulkan penderitaan. Coba kita perhatikan, kalau menurut ilmu lingkungan, pohon-pohon yang terletak di daerah lereng itu tidak boleh diganggu, harus dijaga, dipelihara. Kenyataannya bagaimana?
itu dijadikan sebagai tempat peristirahatan, tempat singgah dan lain sebagainya. Dan yang membuat itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh, para pejabat dan sebagainya. Pernah mau ditertibkan, alat-alat sudah disiapkan, tiba-tiba eksekutor mendapat telepon dari Jakarta, "Pak, pila itu masih dibutuhkan ibu, jangan diganggu." Mundur semua. Dan seperti yang tadi saya katakan, kalau orang yang berpengaruh sudah melakukan kerusakan semacam itu, maka kerusakan-kerusakan orang-orang yang lain akan pula mengikutinya. Jadilah seperti apa yang kita lihat sekarang ini, ya. Karena kebetulan ibu kota negara terletak pada daerah yang paling rendah, ya sudah, hutan di daerah hulu dihilangkan, bantaran sungai banyak yang dibuat pemukiman, pemukiman ini menghasilkan sampah, sungai menjadi dangkal, ditambah lagi pembangunan pemukiman, tempat-tempat yang harusnya itu tempat air dibangun, ya sudah, air semuanya kalau turun hujan ke sungai, sungai tidak mampu, banjir. Makanya waktu saya masih kuliah, kita pernah diskusi dan sampai pada suatu kesimpulan, Jakarta tidak akan terbebas dari banjir. Makanya kalau ada orang kampanye akan menghilangkan banjir di Jakarta, bohong. Itu. Kenapa? Karena udah fasad, udah banyak orang berbuat fasad, kerusakan. Dan untuk memperbaikinya itu bukan hal yang mudah. Orang membuat kanal aja susah. Akibat apa? Terhalang oleh pembebasan tanah yang harganya sudah selangit. Begitu. Nah ini aja dilarang berbuat kerusakan. Kerusakan fisik. Dan yang lebih berbahaya lagi, kerusakan moral. Seperti yang tadi saya kemukakan, orang yang berpengaruh mengatakan suara kidung lebih merdu dari suara azan, bisa rusak. Ada lagi orang yang nggak ngerti mengatakan kalau Tuhan itu dekat, mengapa kau panggil secara keras? Nyindir azan. Konde lebih indah dari jilbab. Merusak ini. Syariat Islam tidak akan berdiri. Saya Muslim, tapi saya nggak yakin syariat Islam itu bisa dilaksanakan. Tambah lagi, bingung saya dosen kok begitu. Dia mengatakan syariat Islam itu hanya bisa tegak pada zaman Nabi, kalau sekarang udah nggak bisa. Bingung, dosen komunikasi kok pendapatnya begitu. Kalau saya yang memang boleh dikatakan kuliahnya cuma di S1, pantas kalau seandainya saya punya pernyataan atau perkataan yang boleh dikatakan wawasannya sempit. Karena saya hanya seorang guru SMA. Inilah Departemen Agama adalah merupakan hadiah untuk organisasi tertentu. Oleh karena itu, ayo kita manfaatkan semuanya ini untuk organisasi kita. Sesat. Kalau Pak Haidar Nasir itu mengatakan orang yang demikian adalah belum akil balik, belum dewasa. Di mana nasionalismenya
yang dikatakan NKRI harga mati. Kalau pola pikirnya mengutamakan kepentingan golongan. Di mana itu yang NKRI harga matinya? Kalau pola pikirnya masih mementingkan golongan, gimana negara mau maju? Harus dipegang oleh golongan kita semua. Kalau enggak bisa salah. Masya Allah. Rusak ini. Sebab saya nih di dunia pendidikan berupaya untuk menanamkan nasionalisme, cinta negeri, berbuat untuk kepentingan rakyat. Ini dengan adanya statement-statement yang demikian, ini jadi rusak. Udah sekarang kondisi pendidikan semacam ini, ditambah lagi dengan statement-statement seperti itu, ya udah tambah rusak. Nah ini, oleh karena itu dikatakan jangan membuat kerusakan. Sampai itu dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat dan dunia. Kita perhatikan pula firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, ya, apabila kita telah sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu termasuk dalam orang beruntung. Nah ini Allah mewajibkan pada kita untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah. Tapi setelah sholat, Allah juga memerintahkan kita untuk bertebaran ke muka bumi, mencari karunia Allah, mencari rezeki. Tetapi ini di sini diingat bahwa di dalam kita mencari karunia Allah, di dalam kita mencari rezeki, dikatakan dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Gitu. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya sekarang dalam banyak mengingat Allah itu bagaimana? Nah, jadi kalau seandainya kita berdagang, ingat Allah itu bagaimana? Bukan berarti kita selalu mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi jangan curang, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan. Itu namanya ingat Allah, wujudnya begitu, nggak merugikan orang lain. Nah demikian pula seorang yang bertugas membuat undang-undang. Jangan sampai undang-undang yang dibuat itu bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Jangan sampai bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Demikian pula, ya seperti halnya saya yang bergerak dalam dunia pendidikan, dan ini saya rasakan berat. Apa? Di dalam menyampaikan pengetahuan, jangan ada dusta, jangan menyampaikan sesuatu yang disembunyikan. Sampaikan kebenaran itu. Dan memang bukan merupakan hal yang mudah, terutama guru sejarah. Kenapa? Karena sejarah banyak diputarbalikkan. Untuk apa? Untuk kepentingan golongan. Apa iya begitu? Iya. Sekarang malah udah jelas-jelas. Orang-orang yang berasal dari Partai Komunis Indonesia mengatakan PKI itu korban. Jelas itu sesat. Tetap harus dikatakan bahwa PKI itu pengkhianat. Karena dari peristiwa Madiun sampai dengan G30S, memang saya pernah menyaksikan apa yang dibuat oleh orang Indonesia tentang G30S PKI dengan yang dibuat oleh orang Jerman. Memang
ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menghapus yang namanya pengkhianatan PKI. Itu ada. Nah ini. Nah oleh karena itulah, mari kita meraih kebahagiaan akhirat, meraih kebahagiaan akhirat, tapi tidak lupa dunia. Tetapi di dalam mencari kebahagiaan dunia harus tetap banyak mengingat Allah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan fasad atau perbuatan-perbuatan yang merusak. Marilah sama-sama kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ingatlah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak-bapak yang saya hormati, sekiranya hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Seandainya apa yang saya sampaikan ini memiliki manfaat, alhamdulillah. Namun kalau seandainya ada mudaratnya, silakan dibuang. Ya, karena saya di sini adalah pengganti dari guru yang seharusnya mengisi. Akhir kata, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.